Biaya yang dikeluarkan ISP juga menjadi lebih murah dikarenakan pengaksesan datanya itu bukan ke luar negeri, hanya terjadi di lokal data center saja. Makanya banyak paket internet yang memberikan harga lebih murah. Pernah nggak di antara kalian merasakan koneksi sangat lelet saat membuka sebuah website misalnya? Atau saat download file di server luar misalnya? Speed download benar-benar lambat. Namun, saat membuka video YouTube, anehnya lancar-lancar saja. Bahkan ketika resolusinya dibikin Full HD. Tahukah kalian, kalau ternyata saat kita memutar video YouTube, itu sebenarnya koneksinya bukan ke server milik YouTube yang berada jauh di sana. Namun, video yang kita putar tadi, itu filenya tersimpan di tembolok atau cache di data center yang ada di Indonesia. Dan file yang tersimpan ini dinamakan GGC atau Google Global Cache. Apa sih sebenarnya GGC ini? Sebelumnya kita artikan dulu cache ini apa. Cache ini pengertiannya banyak ya. Ada cache pada aplikasi, ada cache pada CPU komputer, atau ada cache pada sebuah browser juga. Sebetulnya apa sih cache itu sendiri? Secara sederhana, cache adalah data bersifat sementara yang disimpan pada sistem penyimpanan internal smartphone bila itu pada aplikasi, dan bila pada sebuah komputer itu adalah sebuah tembolok atau memori singgahan. Dalam teknologi informasi adalah mekanisme penyimpanan data sekunder berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses. Lalu cache yang kita maksud ini apa sebenarnya? Kalau kita lihat dari Wikipedia, istilah cache ini berasal dari kata bahasa Prancis yang berarti tempat sembunyi. Sesuai definisi tersebut, cache adalah tempat menyimpan data sementara. Mekanisme ini dimaksudkan untuk meningkatkan transfer data dengan menyimpan data yang pernah diakses pada singgahan tersebut. Sehingga apabila ada data yang ingin diakses adalah data yang sama, maka akses akan dapat dilakukan lebih cepat. Dan untuk Google Global Cache atau GGC sendiri memungkinkan ISP untuk menyediakan konten Google tertentu, semisal YouTube, dari dalam jaringan ISP tersebut. Ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dalam ISP dan mengurangi jumlah lalu lintas data yang membutuhkan transit. Nah, kira-kira begitulah ya. GGC itu ya mirip-mirip HTTP proxy, cuman karena semua konten Google itu menggunakan HTTPS atau HTTP secure yang mustahil di caching oleh pihak ISP, maka lahirlah GGC. Cara kerja GGC sendiri itu sama persis seperti HTTP proxy caching. Ketika user merequest sebuah konten, misal video, sistem Google memastikan apakah konten tersebut tersedia di node GGC dalam ISP atau tidak, dan apakah pengguna memiliki akses ke node GGC yang ada di ISP. Dan jika node GGC sudah memiliki cache dari konten yang diminta oleh user, ia akan memberikan konten secara langsung ke user dan meningkatkan kecepatan request dari user dan menghemat biaya karena tidak memerlukan transit internet. Jika konten tersebut tidak disimpan di dalam GGC, Google akan mendownload konten tersebut lalu memberikannya ke user dan menyimpannya sebagai cache di GGC. Dan bila kita lihat dari web support Google ini, di sini jelaskan dengan bahasa Inggris bahwa Google Global Cache itu memperbolehkan ISP untuk memberikan layanan Google atau konten Google melalui jaringan mereka sendiri. Dan di sini di bawahnya juga dijelaskan typically between 70 to 19% atau rata-rata sekitar 70 sampai 90% traffic itu dilayani dari GGC. Dan tentu saja bila data yang diberikan ke user itu berasal dari data center GGC yang tentu saja di server lokal misalnya di Indonesia, itu akan mengirit biaya dan juga mempercepat koneksi ke user yang merequest data tersebut. Nah, lalu bagaimana caranya kita tahu kalau konten dalam contoh ini video yang kita play itu berasal dari Google Global Cache yang ada di Indonesia? Cara yang pertama, kalian tinggal buka link berikut redirector.c.googlevideo.com/report_mapping.
Nanti tampilannya akan seperti terlihat pada video. Nah, seperti terlihat bila di tampilan browser ketika kalian buka link tersebut ada tulisan seperti ini. Dalam contoh ini dikarenakan saya menggunakan IndiHome, maka tulisannya ada PT Telkom. Atau IP-nya juga IP dari Telkom itu sendiri. Bila kita cek milik siapa IP ini. Nah, dengan demikian sudah dipastikan bahwa ISP yang saya gunakan ini sudah menggunakan GGC. Maka otomatis ketika kita memutar satu buah video yang ada di YouTube, itu datanya di request dari GGC. Dan kalaupun misalkan kita kurang yakin apakah memang benar data kita ini diakses dari GGC atau tidak, kita bisa melihatnya langsung ketika kita membuka YouTube dari PC tentunya ya. Dalam contoh ini saya coba buka satu video. Nah, untuk melihat apakah video ini diputar dari GGC atau langsung dari server YouTube, kalian buka dulu menu yang ada di browser kalian. Dalam contoh ini saya menggunakan Firefox. Kalian buka menu 3 garis ini, lalu klik ke bagian web developer dan klik pada network. Tampilannya akan seperti ini. Ketika kita request sebuah video, di sini akan tampil link yang kita request dan link yang kita dapatkan dari hasil request kita. Ketika kalian lihat URL seperti ini, video playback, kalian klik saja, lalu lihat di bagian IP ya. Nah, ini di bagian remote address ini diperlihatkan IP. Dan IP ini bila kita cek di web untuk mengetahui siapa yang mempunyai IP tersebut, ini pastinya IP milik Telkom kalau nggak salah. Kita coba cek saja sebenarnya IP ini milik siapa, untuk memastikan apakah video yang kita request atau video yang kita putar itu sebetulnya dari server YouTube-nya sendiri atau dari GGC yang ada di ISP. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa IP yang tadi kita dapatkan di browser Firefox tadi dari hasil inspek halaman ternyata benar IP milik PT Telkom. Jadi sudah dipastikan bahwa video yang kita putar ini itu dari Google Global Case yang ada di Indonesia. Dan tentu saja ini koneksinya adalah koneksi lokal atau koneksi nasional, bukan koneksi internasional. Makanya mungkin di antara kalian pernah melihat sebuah iklan yang menawarkan tentang paket internet dari seluler yang menawarkan begitu murahnya untuk sekedar mengakses YouTube. Ya, bisa jadi dikarenakan hal ini, dikarenakan untuk mengakses video dari YouTube itu sebetulnya mengakses dari data center yang ada di Indonesia dan bukan dari server YouTube yang ada di Amerika sana. Dan tentu saja biaya yang dikeluarkan ISP juga menjadi lebih murah dikarenakan pengaksesan datanya itu bukan ke luar negeri, hanya terjadi di lokal data center saja. Makanya banyak paket internet yang memberikan harga lebih murah dibandingkan dengan paket internet reguler misalnya. Nah, seperti terlihat ini ada paket unlimited YouTube nggak habis-habis nih dari Indosat. Terus juga kalau nggak salah ada paket satuan dari Telkomsel itu yang memberikan pilihan apakah hanya ingin mengakses YouTube, apakah ingin mengakses YouTube saja atau Facebook saja atau Instagram saja. Saya kurang ingat paketnya namanya apa itu, cuman yang pasti ada ya paket yang dikhususkan untuk misal contohnya hanya untuk bisa dipakai untuk mengakses YouTube saja misalkan atau media sosial saja. Nah, sebetulnya seperti itulah cara kerjanya dan kenapa harganya bisa lebih murah dari harga paket internet reguler. Dan untuk kalian sebagai pengguna IndiHome, sebetulnya untuk pengaksesan YouTube sendiri itu dibebaskan dari FYP ya untuk pelanggan IndiHome yang sedang mengakses YouTube atau membuka video dari YouTube. Seperti yang dijelaskan di page Facebook milik Telkom Promo beberapa tahun yang lalu, tapi entah kalau sekarang ya. Dan ini jawaban dari customer service bahwa benar YouTube itu tidak dikenakan FYP. Jadi di sini juga saya menemukan sebuah halaman yang sudah tidak ada, halaman Frequency Asked Question. Di sini dijelaskan bahwa akses ke video YouTube yang berada di server Indonesia dibebaskan dari FYP.
Nah, mungkin itu saja pemahaman kali ini yang saya berikan di video ini, dan mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian. Dan ini merupakan opini saya pribadi setelah saya baca-baca mengenai apa itu sebetulnya Google Global Case dan pengertiannya seperti apa. Ya kira-kira seperti itu, terutama buat kalian yang masih awam mengenai jaringan dan bagaimana sebetulnya internet ini disuguhkan ke kita. Dalam contoh ini ketika kita memutar sebuah video di YouTube. Terima kasih sudah menonton. Like jika bermanfaat, share ke teman kamu bila memang bermanfaat juga. Dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terima kasih. Bye.